Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khususan khassa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbawi, Syekh Marzuki Dahlan Nirbawi, Syekh Mahrus Ali Nirbawi, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbawi, Syekh Khadijah Diniyah, teman. Irsyad terus menduran bang ini jaga. Ngerasa gue tau jangan dibahas. Anna Allah yu'ni darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih bisa berkumpul, kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana majlis kita yang kita lakukan rutinan setiap Ahad mudah-mudahan bisa membahagiakan kelak beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma kelak oleh beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita beberapa hari yang lalu sudah memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Kita saat ini berada di bulan Sya'ban. Sejak bulan lalu telah kami sampaikan bahwasanya di antara bulan-bulannya Allah ada 3 bulan yang seolah menjadi teman 3 serangkai. Ada 3 bulan yang seolah selalu beriringan dalam memberikan rahmat kepada kita semuanya, yakni adalah bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ramadan dengan segudang keistimewaannya, dengan segudang manfaatnya, dengan segudang pahala yang diberikan oleh Allah di waktu bulan Ramadan, tidak perlu lagi kita ungkapkan, segitu banyaknya. Ada bulan Rajab begitu istimewa karena di sana terdapat peristiwa Isra Mi'raj. Di sana terdapat peristiwa di mana Allah memerintahkan satu ibadah yang menjadi kunci untuk surganya kita, di mana ibadah tersebut menjadi tiangnya agama, yakni ibadah sholat 5 waktu. Maka Rajab terkenal sebagai bulan yang mulia. Namun bagaimana dengan Sya'ban? Sya'ban ini berada di tengah-tengah antara Rajab yang begitu istimewa, antara bulan Ramadan yang sangat istimewa.
Maka banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Sya'ban ini adalah bulan kecepit. Bulan yang terapit oleh dua keistimewaan dari bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak yang lalai, banyak yang lupa dengan keistimewaan bulan Sya'ban. Rasulullah pernah mengatakan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sedangkan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu adalah bulanku. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Bulannya umatku. Jadi kalau Rajab syahrullah, kalau Ramadan itu syahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad. Sedangkan Sya'ban ini langsung dinisbatkan pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Sya'ban itu adalah bulanku. Maka banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwasanya selain bulan Ramadan, bulan Hijriyah mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara bulan-bulan tersebut, bulan yang lebih banyak atau paling banyak Rasulullah itu melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah ibu-ibu ya. Kalau Ramadan kan puasa wajib. Rasulullah paling banyak melaksanakan puasa sunnah itu berada di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah full 30 hari puasa di bulan Sya'ban. Karena saking seringnya dan saking cintanya Rasulullah terhadap bulan Sya'ban. Makanya dikatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Lah memang ada apa di bulan Sya'ban? Memang apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Kalau kita dulu pernah membahas ibu-ibu, ada yang namanya amal itu akan dilaporkan, akan disampaikan, akan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kalanya setiap hari, ada laporan harian, ada kalanya setiap minggu, berarti laporan mingguan. Ada kalanya itu ketika setahun sekali, berarti laporan tahunan. Kalau dulu kita pernah bahas setiap hari malaikat itu terbagi menjadi 2 shift. Ada yang jaga mulai dari ba'da subuh, ba'da tulu'il fajri, sampai kemudian terbenamnya matahari. Kemudian ganti malaikat lagi shift malam mulai dari terbenamnya matahari sampai subuh kembali. Maka di pergantian waktu mulai dari malam ke pagi, kemudian sore ke malam, ini shift jaga para malaikat itu diiringi dengan malaikat itu naik kemudian melaporkan amal harian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di waktu-waktu tersebut, yakni ba'da subuh, kemudian ba'dal maghrib, kita disunnahkan untuk melakukan ibadah-ibadah mulai dari dzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan yang lain sebagainya. Karena di waktu-waktu itu amaliyah kita itu sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan adanya kita beribadah di waktu-waktu tersebut, kita mengistimewakan perjalanan amaliyah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah dengan ibadah tersebut, amaliyah kita pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang laporannya itu mingguan. Kalau laporannya mingguan juga agak istimewa. Istimewanya karena dilaporkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di waktu malam Jumat. Di waktu malam Jumat itu juga selain dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada laporan tahunan. Lah laporan tahunan inilah yang menjadi keistimewaan Sya'ban. Di mana laporan tahunan ini terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan
laporan besar-besaran, laporan pertanggungjawaban yang paling besar setahun sekali dilaporkan, disampaikan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat itu di saat bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Usamah ibnu Zaid, beliau berkata bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Lam aroka, saya tidak pernah melihat engkau, wahai Rasulullah, berpuasa sebagaimana puasanya bulan Sya'ban. Maksudnya, kok banyak sekali sih, kok sering sekali panjenengan untuk puasa di bulan Sya'ban. Kalau di bulan-bulan biasanya itu kan puasanya ya hari Senin, hari Kamis, kemudian ada puasa Ayyamul Bid, yakni puasa tanggal 12, 13, tanggal 13, 14, 15, yakni di bulan mendekati bulan purnama. Kemudian kalau ada bulan Muharram ya berarti nanti puasa Tasu'a tanggal 9, 10 sama 11. Ada Dzulhijjah ya cuma 2 hari, tanggal 8 sama 9 Dzulhijjah. Tapi ini kok bulan Sya'ban seolah-olah kok hampir seluruhnya panjenengan itu puasa. Saya tidak pernah melihat engkau itu berpuasa layaknya bulan Sya'ban. Lah Ramadan jelas wajib. Tapi kalau Sya'ban ini sunnah, tapi Rasulullah full puasanya 30 hari. Maka Rasulullah menjawab, qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena terapit antara bulan Rajab dan terapit oleh bulan Ramadan. Peristiwa yang sangat dahsyat terjadi di bulan Rajab, yakni turunnya perintah ibadah sholat. Peristiwa yang juga sangat dahsyat terjadi di bulan Ramadan, yakni turunnya Al-Quran. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan itu, yakni bulan Sya'ban, adalah bulan diangkatnya amaliyah manusia kepada Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan saya sangat senang, sangat berharap bahwa di saat perjalanan amal saya dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Saya dalam keadaan berpuasa. Dan ini Rasulullah yang mencontohkan sendiri bahwasanya termasuk salah satu alasan kenapa Rasulullah itu berpuasa banyak di bulan Sya'ban itu adalah karena di waktu bulan Sya'ban sedang ada laporan besar-besaran terkait amaliyah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara ibadah yang paling besar pahalanya namun tidak terlihat itu adalah puasa. Makanya banyak dari kiai-kiai kita itu mendawamkan puasa. Ada yang namanya puasa dalail. Puasa dalail berarti puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh itu mengecualikan Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Hanya itu saja yang tidak puasa, selainnya itu puasa. Ada yang mendawamkan puasa Daud. Puasa Daud berarti hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Selang-seling itu juga puasa yang sangat disunahkan. Banyak yang mendawamkan puasa karena puasa itu adalah ibadah yang benar-benar menuntut keikhlasan kita. Karena ibadah tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Hanya Allah dan dirinya yang tahu. Dan itu adalah ibadah yang memakan waktu cukup lama, yakni mulai dari ba'da subuh sampai terbenamnya matahari.
Nah, selain puasa, yang kedua baru yang namanya sholat. Sholat itu adalah ibadah kedua yang paling dicintai, yang paling besar pahalanya. Makanya banyak dari ulama-ulama kita juga melakukan bahwasanya di setiap ada apapun masalah yang terjadi, di setiap apapun hal yang ingin dicari solusinya, maka ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mencontohkan fal yarka, maka rukuklah itu maksudnya sholatlah, maka insya Allah dengan adanya sholat kita meminta kepada Allah, Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Makanya sholat yang namanya sholat istikharah, ibu-ibu, ada yang namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu terkenal sebagai sholat yang yang faedahnya itu adalah untuk supaya kita itu mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang dilakukan di saat kita biasanya ingin memilih sesuatu di antara 2 hal atau 3 hal supaya mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayatnya dikatakan bahwasanya sholat istikharah itu disunnahkan setiap hari untuk dilakukan. Kenapa? Karena hidup kita tidak lepas dari yang namanya pilihan. Orang kita keluar ke jalan raya pengen beli barang aja, pengen beli susu kayak, pengen beli popok kayak, pengen beli bahan makanan kayak, pengen beli mie kayak, itu jajar antaranya Indomaret sama Alfamaret, kita aja milih mau Indomaret apa Alfamaret. Tetangga ada yang punya warung, milih ke warung A apa milih ke warung B. Kita makan malam, mau beli makanan malam-malam, kita aja milih mau milih makan apa. Itu hal-hal yang kecil saja kita pasti dihadapkan pada beberapa pilihan, apalagi sesuatu hal yang besar. Maka disunnahkan dan dianjurkan sholat istikharah itu dilakukan di setiap hari, karena kita tidak lepas dari yang namanya pilihan. Maka sholat itu banyak digunakan dan sangat disunnahkan untuk dilakukan dalam berbagai hal peristiwa kejadian dalam hidup kita, dalam segala permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, karena sholat akan menenangkan jiwa. Sholat itu adalah ibadah di mana posisinya itu paling dekat dengan Tuhannya manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu pahalanya yang paling banyak, sholat itu adalah adalah ibadah di mana posisinya manusia itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika saat sujud. Makanya di saat sujud terakhir, ibu-ibu, di sholat apapun, di saat sujud terakhir, kita itu diperbolehkan untuk memperbanyak doa. Kita diperbolehkan untuk memperbanyak doa, tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab, khitabnya kepada atau sasarannya pasti harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Itu sangat disunahkan, diperbolehkan memperbanyak doa di saat sujud terakhir, karena sujud itu adalah posisi yang paling dekat umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali tadi permasalahan Sya'ban, bahwasanya Rasulullah sangat suka dengan bulan Sya'ban, sangat suka berpuasa di bulan Sya'ban, karena di waktu itu atau di bulan Sya'ban amal-amal manusia dan amal Rasulullah sendiri itu dinaikkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lagi diriwayatkan bahwasanya yang namanya bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk takdirul a'mar, bulan yang digunakan atau bulan yang terdapat momen di mana Allah memastikan atau Allah mentakdirkan umur-umur manusia.
Dalam riwayatnya Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasumahu Sya'ban." Rasulullah pernah ditanyai oleh sahabat, "Ahabbu syuhur ilaika antasumahu Sya'ban." Puasa bulan yang paling engkau cintai ya Rasulullah untuk engkau berpuasa di dalamnya itu adalah bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menimpali qala, "Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafasin mayyitatin tilkas sanah." Bahwasanya sesungguhnya Allah menulis, Allah akan menggariskan di bulan tersebut setiap nafas atau setiap hembusan nafas dari orang-orang yang meninggal di waktu tahun itu. Jadi di tahun tersebut siapa saja yang akan meninggal, yang akan menghembuskan nafas terakhir, Allah catatkan di waktu bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Dan saya sangat suka seumpama saya dicabut nyawa saya di bulan tersebut atau di bulan Sya'ban, saya dalam keadaan berpuasa. Saya dalam keadaan berpuasa. Maka bulan Sya'ban ini meskipun tidak banyak peristiwa yang terjadi, tidak banyak peristiwa sebesar atau sedahsyat turunnya Al-Quran, sebesar atau sedahsyat turunnya perintah sholat, akan tapi Sya'ban ini menjadi bulan kegemarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai dikatakan Sya'banu syahri, Sya'ban itu adalah bulanku. Lah karena Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di bulan Sya'ban ini kita juga paling diperintahkan, paling dianjurkan untuk melakukan ibadah yang namanya sholawat. Sholawat itu selain di bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga sangat dianjurkan, sangat diperintahkan untuk melaksanakan atau untuk membaca sholawat di waktu bulan Sya'ban. Dan bertepatan pula ayat yang spesial yang turun di bulan Sya'ban itu adalah ayat yang menjelaskan tentang sholawat, yakni ayat yang sering kita baca di waktu maulid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang sering kita baca saat tahlil, saat maulid ini ibu, turunnya itu di bulan Sya'ban. Kita tahu bahwasanya makna dari innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi dan berilah salam kepada Kanjeng Nabi. Ayat ini turun di waktu bulan Sya'ban. Maka wajar ketika Rasulullah itu mengatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, karena di waktu bulan Sya'ban ini Allah perintahkan langsung seluruh umat manusia untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun juga menegaskan, kalau di bulan-bulan, kalau di ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, manusia diperintahkan tapi Allah nggak sholat. Ibadah puasa, Allah memerintahkan tapi Allah nggak puasa. Ibadah zikir, Allah memerintahkan tapi Allah nggak zikir. Tapi khusus untuk sholawat, Allah memerintahkan untuk manusia bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allah pun juga menegaskan bahwa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah semuanya itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah hampir lengkaplah bahwasanya bulan Sya'ban itu bisa dikatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasulullah.
Ya karena ada ayat ini. Nah, kalau kita berbicara masalah sholawat ibu-ibu, tidak ada habisnya. Kita berbicara masalah sholawat. Kita mau menceritakan cerita-cerita dari para ulama-ulama yang berkait pengalaman-pengalaman beliau tentang manfaat dari sholawat sungguh banyak sekali. Kita juga sering mengupas, kita tidak capek-capeknya untuk mengupas manfaat-manfaat dan keistimewaan dari sholawat. Cuma yang perlu kita ingat bahwasanya ibu-ibu, sholawat itu maknanya apa sih? Kalau kita maknai dalam bahasa Jawa, biasanya kalau kita maknain di pesantren, sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sholla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'dim sinten Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasanya sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga-muga paring tambahi rahmat ta'dim sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring uluk keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Itu kan maknanya mendoakan supaya Rasulullah itu mendapatkan rahmat secara bahasa. Secara bahasa makna dari sholawat itu ketika kita artikan, maka isinya itu adalah mendoakan dan mendoakan Rasulullah agar mendapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan. Lah, cuma yang perlu dipahami bahwasanya sholawat ketika kita baca kepada Rasulullah, meskipun dohirnya itu atau secara lahir mengatakan bahwasanya kita mendoakan Rasulullah, tapi sejatinya kita itu mendoakan untuk diri kita sendiri. Kalau dalam kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam mentafsirkan bahwasanya makna dari sholawatnya manusia kepada Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan qala Syekhu Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala laisat as-salatu ala Rasulillah syafa'atan minna lahu. Tidaklah yang namanya sholat kepada baginda Nabi itu adalah syafaat atau pertolongan dari kita kepada Rasulullah. Fa inna mithlana la yashfa'u limithlihi. Karena orang-orang seperti kita yang butuh pertolongan tidak mungkin memberikan syafaat kepada yang lain. Walakinnallaha subhanahu wa ta'ala amarna bi mukafa'ati man an'ama alaina wa ahsana ilaina. Akan tapi Allah memerintahkan kepada kita dengan sholawat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang-orang atau membalas kebaikan seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah menjadikan perantara untuk kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita untuk mukafaah, untuk membalas. Lah, kalau seumpama kita tidak bisa membalas, fa in ajazna an mukafaatihi. Kalau kita tidak mampu untuk membalas dan jelas kita tidak mampu untuk membalas Kanjeng Nabi, da'auna lahu ayyukafi'ahu anna. Maka kita mendoakan kepada Kanjeng Nabi dengan doa yang mudah-mudahan bisa menjadi sedikit balasan dari kita. Walamma ajazna an mukafaati sayyidil awwalin wal akhirin amara rabbul alamin an nargabu ilaihi wa an nusalliya alaihi litakuna salatuna alaihi mukafaatan bi ihsani ilaina wa ifdalihi ilaina. Ketika kita tidak mampu untuk membalas kebaikannya Rasulullah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menyenangkan hati beliau, untuk membungahkan hati beliau, untuk membahagiakan hati beliau, di mana Rasulullah itu akan bahagia ketika umatnya, ketika kita semua ini memiliki hubungan batiniah kepada Rasulullah,
memiliki ta'alluq batiniyah, hubungan batiniyah kepada Rasulullah, di mana hubungan batiniyah itu bisa dijalin dengan yang namanya sholawat. Maka sholawat ini dalam rangka bukan untuk mendoakan Rasulullah. Rasulullah itu sudah tidak perlu didoakan kembali. Rasulullah yang perlu didoakan itu kita. Ketika kita membaca sholawat, maka sejatinya kita ingin membahagiakan Rasulullah yang sudah sangat berbuat banyak dan baik kepada umatnya. Bahkan di akhir masa sakaratul maut beliau, yang diingat-ingat adalah ummati, 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 umatku bagaimana, umatku bagaimana, umatku bagaimana. Perjuangan beliau dalam peperangan memerangi orang-orang kafir, perjuangan beliau dalam menegakkan syariat, perjuangan beliau dalam memberikan ilmu-ilmu yang kita rasakan sampai sekarang, itu semua tidak mampu dan tidak mungkin untuk kita balas. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kalau tidak mampu untuk membalas, maka doakanlah dengan maka bahagiakanlah hati Rasulullah. Bahagiakanlah hati Rasulullah. Dalam hadisnya Rasulullah juga pernah mengatakan bahwasanya kalau kamu itu diberi sebuah kebaikan oleh orang lain, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ibu-ibu dikasih nasi liwet sama tetangganya, nasi liwet pakai ayam, pakai sambal, dikasih 1 mangkok. Maka kalau nanti balikin mangkok yang bagus, ada isinya juga ibu-ibu. Bukan cuma mangkoknya doang. Ada isinya juga. Kalau kemarin dikasih nasi liwet, sekarang kita ngebalikin dikasih isinya nasi goreng semisal. Kemarin dikasih ayam, mulangin kasihin bebek seumpama. Jadi memang disunnahkan bagi kita ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita tuh disunnahkan untuk membalas perbuatan baik tersebut dengan balasan yang baik pula dan setimpal. Tapi kalau tidak mampu untuk membalas dengan balasan yang setimpal, maka setidaknya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Setidaknya dengan cara membungahkan atau membahagiakan dia. Nah, cara membahagiakan dia itu dengan cara mendoakan. Kita dikasihin berkat. Ada berkatnya itu berkat tahlil. Ada berkatnya berkat tahlil atau berkat haul atau berkat 7 hari atau berkat anaknya akikoh atau berkat anaknya ulang tahun lah atau gimana. Waktu dikasih, jangan cuma bilang terima kasih. Tanyain, emang ada acara apa? Oh, dia jawab, ada acara anak saya akikohan. Oh, akikohan. Jangan cuma bilang terima kasih. Doakan langsung di tempat, di depan orangnya yang ngasih. Doakan langsung, ya, saya doain ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, jadi anak yang sehat, kuat, mudah-mudahan mendapatkan ridho selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain sebagainya. Itu adalah cara yang terbaik. Ketika kita tidak mampu untuk membalas kebaikan orang lain, maka balaslah dengan sesuatu yang membahagiakan dia. Salah satunya adalah dengan doa. Maka di sini pun Allah juga memerintahkan kepada kita, kalau kita nggak mampu dan nggak mungkin mampu membalas kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya bahagiakanlah hati Rasulullah. Bagaimana cara membahagiakan hati Rasulullah? Dengan cara bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Rasulullah sampai menyemangati kita untuk bersolawat, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali,
maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 hari. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau ada solawat dari Allah kepada manusia, maka itu maknanya bukan doa, tapi maknanya itu adalah pemberian ampun dan rahmat. Kalau solawatnya dari malaikat, sebagaimana tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, solawatnya malaikat kepada kanjeng Nabi itu bermakna malaikat selalu memohonkan istighfar, selalu beristighfar atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka itulah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, bulan yang paling banyak Rasulullah melakukan puasa. Maka ayo, puasanya itu nggak harus tanggal 1 Sya'ban, ibu-ibu. Mau tanggal berapapun di bulan Sya'ban, mau hari apapun di bulan Sya'ban, mau mau tanggal berapa saja di bulan Sya'ban, silahkan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ketika sudah tanggal 16 Sya'ban, maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa di waktu itu. Cara untuk supaya kita bisa berpuasa di tanggal 16 Sya'ban ke atas, kita harus puasanya disambungkan dengan tanggal 14, 15, 16. Lah kalau seperti itu silahkan. Di atas tanggal 16 puasa itu silahkan. Tapi kalau seumpama sebelumnya kita nggak pernah puasa di bulan Sya'ban, atau tanggal 14-nya ini, tanggal 14, 15 itu nggak puasa sama sekali. Kemudian tanggal 16-nya puasa, ini yang nggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka diperbolehkannya itu ketika kita menyambung puasa mulai dari 14, 15, 16 lah. Sudah setelah itu mau puasa terus atau mau puasanya diselang-seling silahkan, nggak apa-apa. Silahkan, itu yang perlu, hanya itu yang perlu digarisbawahi. Makanya Rasulullah kan puasanya full dari Sya'ban awal sampai akhir dalam satu riwayat. Karena memang untuk di atas tanggal 15 Sya'ban diperbolehkannya puasa itu kalau seumpama disambung dengan tanggal sebelumnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara sholawat tadi, sholawat itu sangat banyak manfaatnya. Guru kami Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya pernah mengatakan bahwasanya sholawat itu layaknya vitamin. Sholawat itu layaknya vitamin. Kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, efeknya ketika sekali minum layaknya vitamin itu tidak terasa. Efeknya sekali baca sholawat itu tidak terasa, layaknya vitamin. Kita kalau minum vitamin, sekali minum apa langsung kerasa sehatnya? Kan enggak. Tapi vitamin itu akan dirasakan efeknya ketika kita melakukan atau minum vitamin tersebut secara rutin. Secara rutin, pagi minum, malam minum, pagi minum, malam minum, dalam seminggu, dalam 1 bulan, terus kita minum vitamin tersebut, badan kita akan merasakan sehatnya ketika sudah istiqomah. Begitu pula sholawat. Sholawat itu layaknya vitamin. Makanya Romo Kiai Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lerboyo, beliau adalah termasuk salah satu kiai khusus, kiai yang terkenal dengan sholawatnya. Beliau selalu mengamalkan sholawat Jibril, atau sholawat Jibril itu ya sholawat yang lafadznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dalam sehari 1000 kali. Kemudian di waktu malam Jumat 10.000 kali. Beliau selalu mengatakan sholawat Jibril ini kalau diamalkan nggak cukup setahun. Nanti kalau sudah setahun lebih istiqomah baru kerasa manfaatnya. Baru kerasa entengnya. Enteng gimana sih? Enteng, badan kita buat ibadah enteng. Ada masalah-masalah gimana solusinya tetap ada. Ada serat-serat gimana, alhamdulillah ada aja rezekinya. Nah, bagaimana tadi dikatakan oleh Maulana Habib Lutfi bahwasanya sholawat itu layaknya vitamin.
akan bisa dirasakan manfaatnya kalau sudah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, maka ayo kami mengajak diri saya sendiri dan juga ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jannah, momen bulan Sya'ban ini, ayo kita bahagiakan Rasulullah, ayo kita bahagiakan Rasulullah dengan cara banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Karena di bulan ini adalah bulannya Rasulullah, karena di bulan ini turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di setiap ilmu, di setiap kajian yang kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita terima, apa yang kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rezeki kita berupa ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan selalu memberikan rezeki kepada kita berupa amal dari ilmu yang telah kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.